Assalamualaikum, Eri. Waalaikumsalam, Mbak. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Sebelumnya Bapak minta waktu sebentar ya. Ye, Mohon maaf mengganggu waktu kamu. Jadi begini, Eri. Bapak dengar Eri itu ditunjuk untuk mengikuti lomba pidato bahasa Inggris di tingkat ya Pak. kabupaten. Tetapi Bapak lihat Eri ini kurang begitu semangat untuk mengikutinya. Jadi apa kira-kira penyebabnya ini? Iya Pak, memang kemarin saya ditunjuk untuk mengikuti lomba bahasa Inggris tingkat kabupaten. Tapi saya kurang percaya diri Pak, kurang pede gitu. Oh, jadi begitu. Ya, Eri masih belum percaya diri. Coba Eri jelaskan mengapa kurang percaya diri untuk mengikuti lomba bahasa Inggris itu. iya Pak. Karena kan gimana ya, saya merasa kurang pantas untuk bisa mewakili sekolah. Karena dulu kan saya juga pernah ikuti lomba pidato kayak gini, tapi gagal, Pak. Jadi ya saya malu kalau sampai gagal kedua kalinya, nanti teman-teman itu ngomong gak enak gitu, Pak. Jadi takut gagal. Sekarang kalau paham bagaimana perasaan Eri saat ditunjuk untuk mewakili sekolah dalam lomba pidato. Jadi Eri, kami menunjuk Eri itu karena Eri mempunyai potensi bagus dalam berbahasa Inggris. Menurut Eri, apa saja kemampuan kamu dalam pelajaran bahasa Inggris ini? Yang paling saya suka itu menghafal lagu bahasa Inggris. Terus saya juga suka nonton film-film bahasa Inggris. Terus saya juga bisa berkomunikasi aktif menggunakan bahasa Inggris dan saya juga bisa menyampaikan informasi dengan baik dalam bahasa Inggris. Nah, itu bagus. Kemampuan kamu dalam bahasa Inggris itu sudah lebih baik, lebih dari baik ini. Jadi, nah, untuk itu kira-kira apa rencana kamu agar kamu lebih percaya diri untuk bisa mengikuti perlombaan ini? Rencana saya yang pertama, saya akan menemui Bu Novi sebagai guru bahasa Inggris. Kemudian itu pernah saya alami saat melakukan pidato bahasa Inggris. Ya, mungkin ini ya, Eri ya, suaranya tidak terlalu terdengar, bisa diulangi. Ya, Pak. Jadi rencana saya yang pertama, saya akan menemui Bu Novi sebagai guru bahasa Inggris. Kemudian untuk membantu saya membuat pidatonya yang bagus. Kemudian saya juga akan berlatih berpidato di depan cermin supaya saya lebih percaya diri. Selanjutnya, saya juga akan mencoba untuk berpidato di depan Bu Novi dan teman-teman supaya lebih meningkatkan kepercayaan diri saya. Kemudian mencoba menghilangkan rasa trauma yang pernah saya alami ketika gagal mengikuti lomba pidato waktu itu. Nah, itu bagus sekali. Jadi ternyata rencana kamu itu sudah luar biasa dan Bapak yakin kamu mampu lebih baik dari pengalaman yang pernah kamu alami. Nah, sekarang apakah sudah merasa percaya diri untuk mengikuti lomba pidato bahasa Inggris? Insya Allah, Pak, saya sekarang menjadi lebih percaya diri untuk mengikuti lomba ini dan terima kasih untuk motivasinya, Pak. Nah, sama-sama, Eri. Jadi semoga dalam persiapan lomba berjalan dengan lancar dan tentunya Amin. kamu betul-betul siap untuk mengikuti lomba ini. Selanjutnya, apakah ada komitmen kamu terhadap lomba ini? Komitmen saya untuk persiapan lomba ini,
saya akan berlatih sungguh-sungguh dengan Bu Novi dan juga saya akan berlatih dengan guru bahasa Inggris di luar sekolah yang ada di tempat saya les, Pak. Mudah-mudahan ini bisa menjadi jalan ikhtiar saya untuk bisa menjadi yang terbaik dan membawa nama baik sekolah kita dan keluarga saya sendiri. Nah, itu. Jadi Bapak sangat setuju dengan komitmen kamu. Mudah-mudahan kamu bisa sukses dan bisa memperoleh hasil yang terbaik. Amin. Terima kasih, Pak. Ya, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Apa kabar, Pak? Waalaikumsalam Pak. Alhamdulillah baik dan sehat-sehat semua Pak. Alhamdulillah, saya juga senang dengarnya. Tapi saya lihat-lihat hari ini Pak Saiku kok kelihatannya kurang semangat, nggak secara biasanya gitu ya. Mohon maaf Pak, kalau boleh tahu ada apa kira-kira Pak masalahnya Pak? Itulah Pak. Sebenarnya saya itu memang ada sedikit masalah. Namun saya bingung mau mengutarakannya kemana. Kira-kira apakah Bapak ada waktu? Mohon maaf loh Pak, jika seandainya saya mengganggu kesibukan Bapak. Insya Allah ada waktu Pak, dan jangan sungkan-sungkan, nggak ganggu. Alhamdulillah. Terima kasih sebelumnya loh Pak. Jadi begini Pak, beberapa hari ini belakang ini saya sering tidak nyaman. Pikiran saya tidak bisa tenang. Eh, jadi kira-kira apa yang bisa saya bantu untuk mengatasi ketidaknyamanan itu? Dan kira-kira yang Pak Saiku harapkan dari pembicaraan ini apa gitu, Pak? Jadi saya itu berharap dari pembicaraan ini saya itu mendapatkan ketenangan. Jadi setelah saya menceritakan keluh kesah saya. Oh, baik. Nah, kira-kira masih ada yang lain yang ingin Pak Saiku sampaikan? Saya itu ya berharap akan mendapatkan solusi ya dari masalah yang saya dapatkan. Ya, semoga kita nanti akan bisa mendapatkan pemecahannya, Pak. Amin. Jadi, permasalahannya seperti apa, Pak? Silakan diceritakan. Jadi gini, Bapak ingat atau tidak yang beberapa hari yang lalu ada pengawas melakukan supervisi di kelas. Di waktu supervisi itu saya mendapat teguran dari pengawas. Oh, ya, ya, ya. Insya Allah saya ingat. Tapi ngomong-ngomong, bagaimana Pak? Kira-kira apa yang membuat Pak Saiku itu bisa dapat teguran? Kalau menurut saya sih sebenarnya masalahnya tidak serius sih Pak. Uh, Tidak serius, terus tidak serius ya, Oh, ya nggak tidak seriusnya kayak gimana Pak? Nggak seriusnya masalahnya? itu Pak. Eh, Bapak pengawas itu mengkritik tentang proses Hmm. kegiatan pembelajaran yang saya lakukan. Oh, mohon maaf Pak. Proses pengajar yang bagaimana Pak? Apakah Bapak dinilai kurang dalam pembelajaran? Jadi sepertinya beliau itu keberatan Pak. Waktu saya mengajar tidak memakai buku teks. Oh, lalu bagaimana tanggapan Bapak terhadap respon dari pengawas tersebut? Saya itu sejujurnya menyampaikan kepada beliau bahwa selama ini ketika saya mengajar, saya menggunakan berbagai sumber, bisa dari buku referensi, perpustakaan, dan lain sebagainya. Jadi bagi saya yang penting mengacu pada kurikulum. Ketika saya sampaikan seperti itu, beliaunya akhirnya kurang berkenan. Oh, jadi gitu masalahnya. Mohon maaf, Pak. Kalau begitu, izinkan saya tanya dulu. Selama ini kira-kira apa saja yang sudah Bapak lakukan di dalam kegiatan proses belajar mengajar?
Jadi seperti yang saya ceritakan tadi Pak, saya itu menggunakan berbagai sumber dari buku di perpustakaan, menayangkan video-video pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan. Menurut saya sumber belajar eh, sebenarnya itu sudah bagus, Pak. Kemudian soal outputnya, menurut Bapak bagaimana hasilnya saat Bapak mengajar menggunakan sumber-sumber belajar tersebut? Seperti yang kita ketahui, bahwasanya karakter dan profil belajar para murid itu kan beragam, dan juga cara belajarnya pun beda-beda. Jadi menurut saya sumber belajar yang saya gunakan itu ya sudah cukup memudahkan para murid, jadi murid-murid yang termotivasi dan sejauh ini juga masih tetap mengacu pada kurikulum sih Pak. Oh, ya, 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 ya. Saya, nah, itulah Pak pentingnya buku teks sebagai sumber belajar. Mungkin harapan dari pengawas kemarin adalah seperti itu supaya Bapak dapat menggunakan sumber belajar dengan buku teks juga, maksudnya gitu mungkin Pak. Jadi saya pikir-pikir juga ya ada benarnya apa yang disampaikan pengawas itu. Ya, ya, ya. Ngomong-ngomong, Bapak setelah Bapak cerita, bagaimana sekarang perasaannya? Terima kasih ya Pak. Terus terang saya sudah merasa nyaman, tetapi masih ada sedikit lagi yang mengganjal. Suatu hal yang buat saya merasa resah itu kepikiran terus, bahkan di rumah juga kepikiran dengan masalah ini, sehingga akibatnya pekerjaan lain akan agak terbengkalai gitu. Mohon maaf Pak, kira-kira apa yang membuat Bapak merasa seperti ada resah gitu Pak selama ini? Jadi sebetulnya yang buat saya resah itu ya dari pengawas kemarin itu menyampaikan hal tersebut kepada kepala sekolah kita. Saya takut nanti akan jadi masalah di kemudian hari. Oh begitu. Jadi jika saya boleh nyimpulkan yang membuat Bapak merasa nggak nyaman saat supervisi itu karena Bapak tadi kan tidak menggunakan sumber buku teks sebagai sumber belajar. Kemudian pengawas memperingatkan. Nah, Bapak memberi argumen sehingga membuat pengawas itu merasa kurang enak sehingga beliau menyampaikan ke kepala sekolah. Iya Pak, benar. Kira-kira saya akan dipanggil atau ditegur kepala sekolah ya Pak? Kira-kira. Jadi menurut saya untuk masalah ini Bapak bisa merefleksi dan mempersiapkan diri saja. Jika nanti misalnya Bapak dipanggil dan ditegur oleh kepala sekolah, Bapak sudah siap untuk menjelaskan masalah yang sebenarnya terjadi. Dan saya yakin pasti beliau nanti juga akan menyampaikan hal-hal positif sehingga menambah semangat Bapak dalam mengajar gitu kan. Ya, mudah-mudahan ya Pak, mudah-mudahan tidak. Amin, amin. Jadi selanjutnya apa yang Bapak akan rencanakan selanjutnya ini, Pak? Ya Pak, jadi saya itu berniat menemui beliau untuk membicarakan hal ini. Mungkin beliau akan memberikan solusi. Eh, ya, sebuah rencana yang bagus, Pak. Lalu kira-kira apakah masih ada yang lain yang akan Bapak lakukan? Jadi saya itu berencana akan menemui pengawas Pak. Dan saya juga akan minta maaf kepada beliau. Kemudian terkait proses ke depannya, eh, saya itu juga akan mulai menggunakan buku teks, di samping juga minta saran kepada pengawas mengenai bagaimana menjelaskan proses belajar mengajar dengan baik. Terus kemudian bagaimana dengan kegiatan belajar mengajar selanjutnya, Pak? Ya Pak, setelah ini saya akan mulai untuk memakai buku teks itu sebagai sumber belajar, dan mengenai sumber-sumber belajar yang pernah saya gunakan juga tetap saya terapkan karena siswa-siswa sudah merasa nyaman dengan cara tersebut, sehingga dengan Uh, demikian akan semakin mengakomodir kebutuhan sub- belajar. Subhanallah, luar biasa, Pak. Langkah penyelesaiannya yang Bapak ambil sudah sangat-sangat bagus. Saya setuju dengan ide itu, Pak. Alhamdulillah, syukur Pak. Jadi sekarang saya itu sudah merasa lega karena jujur kemarin-kemarin itu saya takut
takut salah dalam mengambil langkah dalam menyelesaikan masalah ini. Takutnya nanti malah jadi masalah yang serius gitu, Pak. Alhamdulillah, saya juga merasa senang, Pak, dan bersyukur akhirnya Bapak sudah bisa lega, sehingga eh, yang sudah Bapak rencanakan tadi, komitmen yang sudah Bapak tadi lakukan, semoga bisa dijalankan dengan baik. Dan kalau boleh tanya, adakah batasan deadline waktunya gitu, Pak? Itu mungkin secepatnya, Pak, saya akan laksanakan. Eh, Dalam proses pikiran belajar, saya akan mengacu pada kurikulum dan mengenai peraturan yang ada, termasuk dari pengawas, yaitu dengan menggunakan sertifikat pelajar. Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Lalu selanjutnya, dukungan apa yang kira-kira Bapak butuhkan untuk melaksanakan komitmen Bapak tersebut? Terkait masalah ini, Pak, ya, jadi eh, saya itu juga masih dalam pikiran. Saya akan berusaha berkomunikasi dengan teman-teman dulu, eh, guru serumpun mata pelajaran, sehingga barangkali kami bisa saling-saling mengingatkan. Wah, ide bagus ini, Pak. Semoga semuanya dapat segera terselesaikan ya, Pak. Dan Bapak dapat kembali bekerja dengan suasana hati yang tenang dan nyaman. Iya, Pak, amin. Amin. Dan terima kasih loh, Pak, atas waktu dan semuanya, baik saran maupun Amin, masukannya. amin. Dan ini akan eh, menjadi lebih baik ke depan. Amin, amin. Ya, Pak. Sama-sama, Pak. Jadi ini, Pak, mohon maaf, kebetulan saya ada janji dengan para murid. Jadi anak wali saya, mereka akan latihan upacara sebagai persiapan untuk menjadi petugas upacara nanti pada hari Senin. Oh, ya, Pak. Silakan, Pak. Monggo, Pak. Ya, Ya, terima kasih ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.